Menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan di bagian depan. Untuk tamu VIP nantinya akan kami serve. Oke. Ya, jadi hari ini saya sengaja mengundang teman-teman media semuanya yang ada di sini untuk bisa hadir di acara press conference Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Ini merupakan langkah awal karena pada tanggal 3 Mei mendatang kita akan mulai dengan kompetisi Miss Mega Bintang Indonesia. Tahun ini saya punya 50 finalis yang saya dapatkan dari 15 daerah di Indonesia, di mana saya juga punya 13 regional director yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi serangkaian ajang Miss Mega Bintang Indonesia nanti akan merebutkan mahkota untuk bisa berangkat ke ajang internasional. Jadi sampai hari ini saya punya 5 ajang internasional yang akan queen saya ikuti. Jadi yang di sebelah kiri kanan ini adalah queen saya yang sudah berlomba di tahun kemarin dan alhamdulillah semuanya mendapatkan penghargaan internasional. Jadi saya berharap tahun ini saya juga punya keberuntungan yang sama dari tahun yang lalu. Nah, di tengah-tengah teman-teman media semuanya ini ada mahkota baru dari Miss Mega Bintang Indonesia. Nama mahkotanya adalah Gayatri. Gayatri ini sendiri terinspirasi dari burung phoenix atau dari motif saung galing. Jadi saya ini memang punya mimpi untuk bisa terbang ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih jauh. Jadi filosofi inilah yang saya jadikan sebagai acuan untuk bisa lebih berprestasi di tingkat internasional. Mahkota sebelumnya adalah Golden Wisdom yang dipakai oleh Rita Shawil Grade dan akan berhenti sampai Rita Shawil Grade, dan mahkota ini akan meneruskan ke pemenang Miss Mega Bintang Indonesia itu sendiri. Miss Mega Bintang Indonesia nanti akan digelar tanggal 19 Mei 2024. Dan saya juga mengandeng Raffi Ahmad dengan jajan ransnya, jadi akan dibuat di Istora Senayan. Jadi ada jajan rans, nanti saya juga bikin ada namanya Queen Market. Queen Market itu adalah satu tempat di mana bisa dijual skincare, kosmetik, fashion. Jadi saya mengangkat teman-teman UMKM untuk bisa bareng-bareng bersama saya di Queen's Market itu sendiri. Jadi akan ada 60 tenant yang berpartisipasi dari tanggal 18 sampai tanggal 19. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan berlian, tapi ini stimulated diamond. Ini dirancang oleh Mr. George dari Venezuela. Dia ini memang orang terbaik pembuat mahkota. Jadi bisa dibilang ajang-ajang internasional itu mahkotanya itu rancangannya dari Mr. George itu sendiri. Jadi nanti akan saya memesan ada 6 mahkota, 1 mahkota utama untuk pemenang dan 5 mahkota untuk runner up. Harganya aku nggak usah bilang harganya berapa, tapi yang jelas ini berharga. Lebih berharga dari hanya sekedar angka ya, tapi ini punya nilai yang sangat besar. Karena nantinya di saat anak-anak saya berkompetisi di tingkat internasional, mereka akan menggunakan mahkota ini. Gitu. Apa? Oh, nggak sampai miliaran. Nggak sampai miliaran. Gitu. Cukup waktu berapa lama untuk mendesain dan jadi ini desainnya secara virtual. Jadi kebetulan George-nya di Venezuela, sayanya di Indonesia. Jadi kita kerjanya pakai social media, pakai WhatsApp. Kita desain, dan akhirnya kemarin mahkotanya bisa sampai di Indonesia. ada filosofinya tersendiri? Filosofinya ini dari motif saung galing ya, jadi ini melambangkan sebuah kekuatan, keberuntungan gitu. Dan Gayatri sendiri, ini Gayatri adalah seorang permaisuri dari zaman Majapahit gitu. Jadi dia kalau nggak salah dari ceritanya, dia satu-satunya istri raja yang bisa memberikan keturunan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya sengaja kasih nama ini, nama yang sangat Indonesia dan berfilosofi baik. Jadi siapapun wanita yang nantinya beruntung bisa menggunakan mahkota ini, ya dia yang berarti memang pilihan yang sangat tepat. Itu buat permata dari mana aja? Perpaduan warnanya ini memang saya campurin antara warna lavender sama warna kuning ya. Jadi ini batunya itu, kalau kuningnya itu sitrin, kalau batu ungunya itu
aku lupa deh nama batunya apa gitu. Tapi yang jelas ini batu beneran. Kalau batunya batu beneran. Kira-kira sih kayak gitu sebagai pencapaian kalian. Buat saya iya, karena saya memang punya cita-cita untuk go internasional. Jadi lewat anak-anak saya, semua pemenang Miss Mega Bintang Indonesia tahun lalu, yang mereka dikirim ke internasional dan semuanya mendapatkan tempat, semuanya mendapatkan posisi, gitu ya. Jadi dan alhamdulillahnya karena memang dari ajang beauty pageant ini saya bisa dikenal di Amerika, di Asia, gitu kan, di Eropa, gitu. Jadi memang ajang beauty pageant ini bisa memperkenalkan dunia menjadi lebih luas lagi. Berarti sempat sesi berapa sih sebelumnya? Kalau beratnya sih nggak terlalu berat ya, karena kalau terlalu berat nanti yang pakai kan juga pusing ya, apalagi mereka menggunakannya berjam-jam. Mungkin kurang lebih sekitar 2 kilo ya, 1,5 kilo. Kota yang pertama anak-anak. Wow, saya selalu yakin ya, karena uniknya adalah ajang Miss Mega Bintang ini nggak ada dewan juri, jadi saya yang memilih langsung siapa yang akan keluar jadi pemenangnya. Dan alhamdulillah ini terbukti tahun lalu yang saya pilih semuanya menang. Nah ini Valerie coba sini ke tengah. Jadi Valerie April ini angkatan yang terakhir nih di grup ini. Besok Valerie akan berangkat ke ajang Miss Eco International. Jadi yang lain kakak-kakaknya udah pakai mahkota, tinggal Valerie. Jadi Valerie besok mau menjemput mahkotanya di Egypt, ya, di acara Miss Eco. Nah itu sudah pada dekat kamu sama anak-anak. Semuanya dekat karena saya ini benar-benar menjaga mereka di apartemen, di salah satu apartemen di BSD. Mereka ini dipisahkan dari orang tuanya. Saya training, saya didik dengan segala macam bentuk persiapan. Lalu mereka berangkat ke tingkat internasional. Gitu. Jadi bondingan mereka itu sangat luar biasa sekali. Aku mau nanya ke kalian. Ya boleh. Gimana sih kamu kayak ibu sendiri bawel masih mendidik kamu nih? Apa perlu ya kalau menurut aku sendiri kayak he always said kayak push your limits kayak gitu. Jadi it's a good thing sampai bisa jadi begini. Itu benar. Jadi kompetisi kita itu kan di luar negeri ya. Jadi bagaimana Indonesia itu sudah tidak dipandang sebelah mata lagi, tapi justru ditakuti oleh pesaing-pesaing kita di tingkat internasional. Nah itu kan ini membuat Miss Mega Bintang. itu kan tadi kayak itu sempat ngomong kalau ditunjuk langsung. Ya, jadi lisensi internasional itu yang meminta aku untuk mendapatkan lisensi mereka. Gitu. Jadi saya sekarang punya 6 lisensi. Insya Allah kalau dikasih kepercayaan bisa bertambah banyak. Itu ada apa aja? Ada Miss Grand International, ada Miss Eco, ada Miss Aura, ada World Top Model, ada Miss Elite, ada Miss Cosmo. Ya kan? Miss Planet. Yes. Kamu boleh nggak sih salah satunya performance kayak ini kalau misalnya lagi ribut gimana mungkin? Aku kalau lagi marah-marah gimana? Ada yang bisa mempraktekkan aku lagi marah-marah? Jadi aku ini kan orangnya sangat spontan ya. Jadi dan aku tidak membatasi antara aku dengan mereka. Jadi di saat mereka harus serius, mereka harus benar-benar serius. Serius dengan penurunan berat badan, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan catwalk gitu. Jadi mereka tuh harus benar-benar serius gitu. Karena target saya adalah crown, mahkota di tingkat internasional. Biasanya kayak itu tuh kalau bawel dalam hal apa sih Kak? Mungkin kebersihan. Oh, saya semuanya saya bawel. Kan? Sepatu salah aja saya bawel. Rambut salah aja saya bawel. Makeup salah aja saya bawel. Jadi kalau setiap anak yang mau berangkat ke tingkat internasional, mereka tuh ada lookbook. Mereka ada lookbook. Nah, jadi setiap hari itu apa yang mereka pakai, kemana aja, itu tuh semua ada di panduannya di situ. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, oh saya langsung angkat telepon. Kurang ini. Gimana sih kamu ingin performance salah satu kak itu gimana nih? Yang berani Ada yang berani Kasih yang muda impersonate. Kasih yang muda. Coba siapa pernah impersonate? Kasih yang siapa? Ayo. Apa? Pernah diomelin. Jadi pernah ada sebenarnya si Vanessa ya. Ini Vanessa kemarin lagi kompetisi di Meksiko. Dia ada kedapatan video atau foto dia pakai sendal hotel. Ya, dia turun pakai sendal hotel. Abis gue. Pokoknya kan aku udah bilang kalau turun dari keluar kamar itu jangan pakai sendal hotel. Gimana nak? Hah? Begitu. Gimana Vanessa cobain performance sedikit? Langsung agak senam jantung ya. Tapi nggak apa-apa. Emang harus perfect from head to toe.
Karena kalau saya itu kan nggak mau menyampaikan lewat orang lain ya, tolong bilangin dong, aku nggak mau. Jadi aku pengen cepat langsung sampai sasaran. Jadi mereka itu setelah mereka siap, setiap hari mereka harus update ke aku. Ini makeup hari ini kayak gini, ini kayak gini, dan mereka harus mengupdate terus. Karena kita itu pakai strategi ya, kita pakai strategi gimana caranya, siapa nih kira-kira lawan terberat, siapa yang ini, siapa yang nanti. Berarti negornya langsung ya, Kak? Bukannya ke tim kakak, nanti tim kakak nyampe. Nggak ada, saya terjun langsung. Karena bisa dibilang mereka yang berangkat ke negara Latin, tiketnya aja udah ratusan juta. Belum persiapannya. Jadi buat penyelenggaraan ajang beauty pageant ini bukan sesuatu yang murah, bukan sesuatu yang iseng-iseng, bukan ajang coba-coba, tapi mereka yang sudah berniat untuk masuk ke dalam kompetisi Miss Mega Bintang memang sudah siap, kasarnya udah siap berdarah-darah untuk mendapatkan mahkota tersebut. Masih ada negara yang ingin banget. Setiap tahun tekanannya selalu sama ya. Jadi karena kompetisinya kan diadakan setiap tahun, lombanya tuh setiap tahun. Jadi ya setiap tahun harus dapat regenerasi baru. Bentar ya, Mbak Medi Pesi. Tamu yang di depan diambilin makan, jadi mereka dari hotel. Tadi sempat sedih ngomongin mahkota. Ya, jadi mahkota ini yang Ritasha pakai, ini awalnya dipunyain sama si Andina Juli. Nah, ini namanya Andina Juli. Dia ini adalah gadis dari Muara Enim, benar-benar dari kampung. Orang tuanya ini, ceritain nak. Coba. Ya, aku orang tua kemudian petani karet. Walaupun ikut Kak Ivan itu pas masih zaman COVID ya kan, masih belum ada pemilihan, dan dipilih langsung oleh Kak Ivan itu suatu hal yang sangat luar biasa di kota aku. Suatu kayak keajaiban lah bisa dibilang, seorang Ivan Gunawan memilih anak kampung untuk bisa go internasional di kancah internasional. Pada saat waktu itu aku juga nggak percaya diri dengan diri aku sebenarnya, karena kan kebanyakan di beauty pageant Indonesia itu pasti melihat lu background anak-anak dari mana, terus juga pendidikannya apa, sedangkan aku pada saat waktu itu belum mempunyai. Dan satu hal yang bikin menyentuh aku adalah Kak Ivan tuh sangat-sangat percaya bahwa aku punya potensi, dan itu yang menurut aku nggak dipunyai national director lainnya, karena Kak Ivan tuh bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Jadi pada saat itu aku bekerja sama dengan Kak Ivan, aku bisa berkompetisi di internasional, dan alhamdulillah Indonesia dapat second runner. Dan pada waktu itu Andina memang mentok untuk kuliah gitu. Jadi akhirnya kita mendapatkan beasiswa ya, kamu sampai S2 ya Nak ya. Jadi sampai hari ini Andina masih bersekolah di UGM Indo Global Mandiri di Palembang. Jadi sekarang Andina juga udah jadi penyanyi, udah punya beberapa single gitu. Jadi memang di Miss Mega Bintang ini tujuan aku adalah nantinya mereka akan menjadi seorang entertainer, bisa menjadi pemain film, bisa menjadi presenter, bisa menjadi apapun. Jadi sekarang ini mereka semuanya lagi aku kelas private acting ya. Jadi doakan dalam tahun ini film yang dibintangi anak-anak Miss Mega Bintang akan segera liris. Aku lagi mau bikin film horor. Itu terus sampai